Sebelum penatua iblis mendapatkan kembali tanah yang stabil, dia memulai mantra sekali lagi dalam persiapan untuk menggunakan teknik yang jauh lebih kuat. Tombak saja tidak akan cukup untuk memusnahkan wanita bertanduk ulet itu. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Cahaya hitam redup membakar 3 meter di belakang iblis. Pisau hitam kristal sepanjang beberapa inci muncul diam-diam di udara. Lalu dengan berkedip, itu menghilang tanpa jejak. Penatua iblis tiba-tiba mendapatkan firasat yang menakutkan dan akan segera terbang. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mencoba, salah satu kepalanya terasa seperti ditusuk. Dan indera spiritualnya terputus oleh rasa sakit. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, serangan kejutan menghentikan gerakannya. Dalam penundaan singkat itu, garis merah yang hampir tidak terlihat muncul di leher salah satu kepala. Segera setelah itu, kepala jatuh ke tanah tanpa peringatan. Dan air mancur darah menyembur dari lehernya yang kosong. Di kejauhan, Hani memegang tangannya dengan gerakan aneh dan kulitnya pucat dan kelelahan. Rasa sakit yang dirasakan indera spiritual iblis penatua adalah dari duri ketakutan jiwa milik teknik pengembangan hebatnya. Meskipun itu adalah versi yang disederhanakan. Meskipun dia belum mengolah beberapa lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada duri ketakutan jiwa yang sebenarnya, itu memiliki efek besar pada siapapun yang tertangkap tidak sadar. Karena itu, dia menyebut serangan ini Strum Duri untuk membedakan keduanya. Meskipun tekniknya jauh lebih lemah, itu masih membuatnya benar-benar pusing setelah menggunakannya sekali. Kepala iblis penatua yang tersisa mengenakan ekspresi tidak percaya dan melolong dengan rasa sakit dan kemarahan. Ki iblis segera sepenuhnya melapisi tubuhnya. Iblis jahat meledak di sekelilingnya sebelum dia menghilang dari pandangan. 16 meter jauhnya, perubahan yang mengejutkan terjadi. Awan ki hitam muncul tiba-tiba, diikuti oleh iblis penatua yang cacat keluar dari sana. Meskipun kehilangan salah satu kepalanya, dia nggak mati, tapi sangat melukainya. Guiling mengayunkan kapaknya, pemenggalan iblis penatua, pelariannya setelah itu, semua terjadi dalam sekejap mata. Adegan itu membuat yang lain benar-benar kaget. Segalanya menjadi sangat kacau dengan rencana semula. Mereka bermaksud hanya mengganggu iblis sehingga mereka bisa menunggu kesempatan untuk menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Pikiran untuk membunuh iblis bahkan belum muncul dalam pikiran mereka. Tetapi sekarang karena itu adalah kemungkinan yang berbeda, bagaimana rencana mereka akan berubah. Sebenarnya Hani berencana membunuh iblis selama ini. Adapun pedang aneh yang memenggal iblis, para kultivator di atas tidak mendeteksi tanda-tanda penampilannya. Ketika mereka bertanya-tanya apakah hal yang sama dapat terjadi pada mereka, mereka merasa hati mereka hancur. Tetapi bagaimanapun juga, iblis penatua tidak beruntung. Dengan begitu banyak kultivator menyerangnya sekaligus, dia tidak memiliki kesempatan untuk penangguhan hukuman dan tidak dapat memanfaatkan salah satu dari kemampuannya yang lebih besar. Cukup membingungkan, dia juga terluka parah. Jika iblis dapat memanfaatkan kemampuan rahasianya, tidak mungkin baginya untuk menderita dalam kondisi seperti itu dalam waktu singkat. Penatua iblis melirik Hani di sela-sela sebelum melarikan diri ke arah wanita berjubah hitam dalam gelombang ki hitam. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki niat lebih lanjut untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melanjutkan pertempuran. Hani memiliki rencana yang berbeda, dan bekas cemoohan tampak di wajahnya. Sebuah bola cahaya perak menyala di dekat iblis penatua, diikuti oleh kemunculan bayangan hitam yang tiba-tiba. Sangat ketakutan, iblis tersentak dan bersiap untuk yang terburuk. Mengikat dirinya dalam lapisan ki iblis yang mendidih. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan kultivator yang baru muncul, tubuhnya diselimuti dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa merasakan apapun selain sepasang mata ungu yang menarik. Teknik penyihir. Dengan indera spiritual yang sebanding dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, dia mampu dengan cepat pulih. Namun itu hampir tidak cukup cepat, karena garis zamrud tiba-tiba muncul di depannya dalam gulungan guntur. Dia bisa melihat dengan jelas petir keemasan menyala darinya. Petir penakluk iblis. Iblis penatua berteriak, seandainya dia tidak terluka, dia akan mampu mengatasinya dengan cukup baik. Tetapi dia tidak lagi mampu menghadapi serangan seperti itu. Iblis melambaikan tangannya, dan ki iblis terkondensasi di depannya. Dengan sangat cepat,
Perisai hitam kecil bergerak maju untuk memblokir garis hijau saat dia kabur, berniat untuk tiba 10 meter jauhnya. Namun dalam perjalanan, Guntur memanggil dari sisinya. Tidak baik, hati iblis bergetar. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Hani muncul dalam percikan petir perak. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan puluhan pedang emas kecil dan naga banjir ungu di iblis. Waktu serangan Hani luar biasa, iblis tidak bisa mengelak sedikit pun. Tak berdaya, kepala iblis aneh memutar ke arah Hanli. Kemudian dia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang kejut hitam bergelombang. Dua lengan iblis kabur, memunculkan bilah hitamnya untuk memenuhi serangan Hanli. Tetapi ketika iblis tidak menduganya, belati hitam kecil muncul di depan tempat dia awalnya menghadap dan berkedip-kedip dari pandangan. Perhatian penatua iblis begitu terfokus pada Hanli sehingga belati hitam lolos dari perhatiannya. Pada saat dia menemukannya, sudah terlambat. Sebuah garis merah melintas dari leher penatua iblis dan kepala terakhirnya yang tersisa terlempar dengan rapi. Hani bersukacita, tetapi sebelum dia bisa merayakannya, penatua iblis tanpa kepala mengangkat dua pedang dan mengayunkannya, melemparkan dua garis hitam ke arahnya. Segera setelah itu, tubuh tanpa kepala iblis penatua pecah menjadi awan tebal ki iblis. Hani merasa terkejut, tetapi dia tidak punya niat membiarkan mangsanya melarikan diri. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra tanpa ragu-ragu dan meledakkan naga api berwarna ungu yang sebelumnya dia lepaskan. Bara ungu menyala menyebar di area seluas 30 meter seperti hujan yang turun. Beberapa lusin pedang emas kecil memotong dua garis hitam dan menghamburkannya. Pedang terbang kemudian menyebar ke segala arah. Sesaat memicu kilat keemasan di antara mereka untuk menciptakan jaring raksasa di sekitar api ungu. Suara gemeretak besar terdengar. Mayoritas ki jahat tidak berhasil terlalu jauh dan membeku dalam es ungu. Ki hitam yang tersisa ditangkap oleh penangkal petir, menguapkannya dengan baut besar. Ketika Hani melihat ini, dia menggenggam tangannya dan dengan serius mengucapkan, "Pecah." Lengkungan tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya melompat ke es ungu saat jaring itu larut, benar-benar membuatnya menjadi debu, dan menyapu jiwa iblis yang disembunyikan di dalamnya. Beberapa harta juga jatuh dari iblis yang mati. Ketika dia melirik dua benda di sana, matanya menyala. Dia menjentikan jarinya dan dua busur petir keemasan melesat keluar dan segera menyebarkan benang hitam di sekitar mereka. Mereka adalah dua pedang awan bambu yang Hanli telah hilangkan di lembah Devilfall. Dia bersukacita dan dengan cepat menguji mereka dengan perintah mental. Kedua bilah melompat ke udara sebelum meluncur kembali ke tangannya. Kekhawatiran yang telah mengganggu pikirannya sekarang tenang. Untungnya, dia hanya perlu untuk segera menempa mereka sebelum mereka kembali ke bentuk pertempuran, meskipun telah disegel untuk waktu yang lama. Pada saat itu, yang lain menatap kosong, ketika Hani membunuh iblis penatua dengan efisiensi bersih. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para penonton tidak bisa tidak melihat satu sama lain dengan ketakutan. Namun, bonekanya yang seperti manusia membuat mereka benar-benar bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Hani memanggil seorang kultivator yang kuat. Mereka tidak melihat orang ini sejak mereka tiba. Mungkinkah teknik penyembunyiannya berada pada tingkat di mana dia bisa bersembunyi di depan mata dari yang terbaik dari mereka? Dengan pemikiran itu, hati mereka terlempar ke dalam kekacauan lebih lanjut. Namun, mereka bukan orang biasa dan mampu dengan cepat menenangkan diri. Sebaliknya, mereka semua membuat perjanjian diam-diam untuk mulai menyerang penghalang yang melindungi formasi teleportasi. Dinding kelabu mengisolasi formasi dari dunia dan diproduksi dari beberapa bendera yang mengelilingi formasi. Ada juga batasan yang menonaktifkan penggunaannya. Beberapa serangan bersiul di udara dan jatuh. Cahaya spiritual menyala dan gemuruh mengguncang ruang. Banyak yang bertentangan dengan harapan mereka. Penghalang dipegang teguh terhadap serangan itu. Baik itu serangan iblis atau Grand Immortalsu, serangan mereka hanya menyebabkan riak samar. Mereka dengan naif percaya bahwa mereka akan dapat segera pergi setelah kekalahan penatua iblis. Tetapi sekarang hati mereka menegang. Singa elang khususnya merasa kesal dengan hal ini, dan dengan liar mengayun-ngayunkan cakar tanpa hasil. Kemudian dengan kilau tak menyenangkan yang bersinar dari matanya, dia melepaskan gelombang keemasan dari mulutnya ke arahnya.
meninggalkan depresi yang mendalam di penghalang dan tampak menempatkannya di bawah tekanan besar. Pikiran Grand Immortal Su bergerak saat melihat ini, dan dia memerintahkan merak spirit key-nya untuk menyebar sayapnya dan melepaskan hembusan cahaya pelangi juga. Di samping, Lin Yinping mengikuti, dan berulang kali meludahkan cahaya perak untuk menyerang di tempat yang sama. Iblis malam bersayap perak memadatkan benang iblis hantu yang tak terhitung jumlahnya menjadi piton besar untuk ditambahkan pada serangan tanpa henti. Mereka semua tahu bahwa menerobos akan menjadi kunci untuk melarikan diri, sehingga mereka berusaha dengan keras. Dalam sekejap mata, cahaya spiritual yang menakjubkan benar-benar menyelimuti penghalang. Suara retakan akhirnya mulai berdering. Pada saat itu, Hani dan Guiling telah tiba di dalam beberapa kekaburan. Boneka seperti manusia telah menghilang dari pandangan di sepanjang jalan. Hani tampak sepenuhnya tenang ketika dia tiba, tetapi kehadirannya menginspirasi ketakutan pada yang lain. Dan dengan kedatangannya yang tepat waktu, bendera formasi akhirnya melolong dan terbelah dua, melarutkan penghalang ke formasi teleportasi. Para kultivator segera buru-buru menuju formasi teleportasi. Tetapi sebelum seseorang benar-benar mencapainya, beberapa bola cahaya pecah dan para kultivator jatuh ke tanah. Setelah serangan timbal balik itu, yang lain mundur satu sama lain. Grand Immortal Su memegang mutiara biru di tangannya dan dengan marah memelototi Hanli. "Rekan Daoisan, apa yang kamu lakukan?" "Aku seharusnya menanyakan itu padamu," jawab Hanli dengan senyum misterius. Ada beberapa pedang emas melayang di depannya, dan dia memegang kipas Trifem yang menakutkan di tangannya. Dengan sayap melilit tubuhnya, iblis malam memelototi Hanli dan dengan dingin berkata, "Yang pertama pergi adalah aku tidak percaya kalian manusia." "Haha, itu akan sulit." Senyum Hanli menghilang dan dia berbicara dengan nada dingin. "Formasi kecil ini hanya bisa menggerakkan 2 orang sekaligus. Jika formasi dihancurkan dari sisi lain, kemana kita harus pergi?" Dengan mengatakan itu, yang lain mulai perlahan mengelilingi formasi. Ketiga pihak saling menatap dalam kebuntuan. Ketika mereka menyelesaikan lingkaran itu, sebuah suara yang terlalu manis terdengar dari arah istana. "Kamu membunuh salah seorang saudara lelakiku di depanku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Terlepas dari seberapa jauh suara itu berbicara, semua orang bisa dengan jelas mendengar nada suaranya yang dingin dan geram. Saat bawahannya terbunuh, leluhur iblis Yuanca merasakannya. Dengan menggunakan hampir setengah dari kekuatan bendera angin hitam, wanita itu berhasil benar-benar menguasai formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Bahkan penguasa 8 roh benar-benar tidak efektif melawan kekuatannya. Itu memanggil 8 hantu binatang roh untuk mengepungnya, tetapi kekuatan tertinggi bendera angin hitam menahan mereka. Wanita itu awalnya berencana untuk pertama berurusan dengan formasi sebelum menaklukkan penguasa. Tetapi sekarang setelah bawahannya secara tak terduga telah binasa, kemarahannya meningkat. Ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah dingin dan dia meludahkan beberapa bendera merah tua ke udara. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan memukul mereka semua dengan segel mantra. Cahaya menyilaukan menyala dari masing-masing dan mereka melonjak dalam ukuran, tumbuh setinggi 30 meter dalam sekejap mata. Bendera raksasa ini memiliki karakter mantra ungu dan ki hitam berkeliaran di permukaannya. Dengan kemunculan bendera, tornado di dekatnya melonjak dengan kekuatan dan meliuk-liuk, perlahan-lahan menyapu altar yang membentuk formasi 9 kebenaran. Bilah cahaya keemasan meluncurkan serangan ke angin dengan semangat, tapi jelas bahwa formasi mendekati batasnya. Ketika wanita berjubah hitam semakin dekat ke istana, penguasa 8 roh tidak mampu menunjukkan sebagian besar kekuatannya dan hanya bisa menyerangnya dengan 8 hantu binatangnya. Namun bendera angin hitam membuat mereka tersesat dan angka-angka mereka menjadi tidak stabil. Hati para kultivator dan iblis bergetar dengan gelombang angin yang tiba-tiba dan keras mengikuti ancaman wanita berjubah hitam itu. Ketiga pihak kemudian saling melotot, takut mereka akan pergi melalui formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan gemuruh dari arah istana dan awan gelap menghalangi langit, selusin tornado hitam berkumpul bersama dan menyebabkan udara sendiri bergetar. Hani merasakan rasa takut yang sangat besar dari ini dan segera berkata, "Mari kita pertama-tama meminta rekan Daois Gui dan rekan Taois Li berteleportasi. Guiling adalah binatang iblis dan teman lama iblis malam dan singa elang. Rekan Daois Su pasti lebih tenang setelah rekan Daois Lin menyeberang."
Untuk grup kedua, Singa Elang dan rekan Dawisu akan menyeberang. Lalu terakhir saya akan menyeberang dengan Iblis Malam. Ayo cepat sebelum kita semua mati. Grand Immortal Su dan yang lainnya juga merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Meskipun demikian, mereka memiliki keraguan tentang rencana tersebut. Tetapi tanpa pilihan yang lebih baik, mereka tidak dapat menunda lebih jauh. Setelah saling bertukar pandang, mereka mengangguk. Guiling segera mengikuti perintah Han Li dan melangkah ke formasi dengan Lin Yinping. Tapi tanpa diketahui siapapun, tepat ketika keduanya melangkah masuk, cahaya itu menyala dengan cahaya putih dan bayangan hitam muncul di dalamnya. Yang lain benar-benar bingung. Pada saat itu, suara dingin wanita berjubah hitam itu terdengar. Kekacauan utama, hancurkan surga. Pilar cahaya hitam pekat meletus dari kejauhan, tetapi segera tiba-tiba berhenti di udara dan membelah langit menjadi dua. Setengahnya benar-benar jernih dan bersinar dengan sinar matahari. Yang lain diliputi tirai hitam dan segera tumbuh menutupi seluruh langit. Dalam hampir sekejap, itu menyebar di atas Hani dan teman-temannya. Sebelum ada yang bisa menjawab, wanita berjubah hitam itu tertawa dingin. Pilar cahaya yang cerah menghilang di kejauhan. Dan sekarang semuanya terbenam dalam kegelapan. Leluhur iblis Yuanca ini benar-benar menggunakan kemampuan spasial bendera angin hitam untuk menyegel mereka. Grand Immortal Su dan yang lainnya mengkhianati keterkejutan dari wajah mereka. Lari. Di mana orang-orang yang baru saja tiba? Formasi tidak bekerja, kita tidak bisa pergi. Serangkaian suara geram keluar secara berurutan. Panik mulai muncul. Hani merasa hatinya tenggelam. Dia juga kehilangan pandangan dari orang yang baru saja menggunakan formasi teleportasi. Dia juga tidak melihat penampilannya, namun ada banyak masalah yang mendesak. Dia kabur dan muncul kembali di depan formasi. Lin Yinping dan Guiling berdiri di depan dan memeriksanya dari segala arah dengan ekspresi cemas. Mari saya lihat, Hani berteriak dengan cemberut. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memukul ujung formasi dengan segel mantra. Itu menyala lemah tetapi tidak memiliki reaksi lain. Ekspresinya tenggelam. Pada saat itu, Grand Immortal Su dan Iblis Malam bersayap perak tiba di sebelahnya. Tetapi mereka tidak terbiasa dengan cara kerja formasi mantra. Ketika Iblis Malam melihat ekspresi Han Li, dia bertanya, apakah ada yang salah dengan formasi? Tidak ada masalah dengan formasi. Bendera angin hitam yang menghalangi kita. Kecuali segelnya hilang, kita tidak bisa menggunakan formasi. Bagaimana tepatnya kita bisa mengatur itu? Apakah Anda ingin kami membunuh leluhur iblis Yuanca itu? Jika kita memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kita repot-repot pergi? Iblis Malam berteriak. Hani memelototinya dan menjawab dengan tegas. Kenapa repot-repot bertanya? Anda harus menyimpan keluhan Anda sendiri. Untungnya, iblis saat ini fokus pada berurusan dengan orang di dalam istana. Sekarang dia telah menjebak kita. Dia tidak akan mengindahkan kita selama beberapa waktu. Mari kita luangkan waktu ini untuk membuat rencana baru. Marah, iblis malam itu memasang ekspresi bermusuhan di wajahnya. Tetapi sesuatu segera muncul di benaknya dan dia menekan amarahnya dengan mendengus. Lalu matanya mengembara saat dia merenung. Di samping, Grand Immortal Su hilang dalam pikirannya juga. Lin Yinping dan Guiling keduanya mengerutkan kening dalam kekecewaan karena gagal pergi. Tetapi tepat ketika Hani dan yang lainnya mendapati diri mereka tidak berdaya dalam menghadapi krisis, di luar formasi, wanita berjubah hitam itu membungkus dirinya dalam tornado hitam dan melihat bendera besar dengan mencibir di wajahnya. Terlepas dari beberapa tornado di sisinya, angin kencang berangsur-angsur mulai diam, membuat pertarungan terlihat. Meskipun mempertahankan segel spasial yang digunakan oleh kapasitas bendera angin hitam, formasi penindasan iblis 9 kebenaran sekarang benar-benar hancur. Dan sekarang dia hanya harus berurusan dengan penguasa 8 roh yang tidak memiliki master. Meskipun sangat kuat, dia tidak bisa memerintahkan banyak kemampuannya sendiri menggunakan kecerdasan apa yang dimilikinya. Dengan pemikiran itu, dia mulai melirik ke sekelilingnya. Hantu binatang penguasa 8 roh secara terus-menerus dihancurkan oleh tsunami angin, hanya bagi mereka untuk mereformasi sesaat kemudian. Meskipun mereka tidak dapat menjangkau dia tidak mau meninggalkan perlindungan angin. Wanita berjubah hitam tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya ke orang yang melayang di atas istana eksentrik berkepala besar. Sejak pertempuran dimulai, dia tetap diam. Meskipun angin mengerikan yang dipanggil oleh bendera angin hitam sangat hebat, dia benar-benar aman di pusat istana.
Kegembiraan aneh muncul dari matanya dan dia berkata, "Rekan Dawisye, silahkan dan mengambil penguasa 8 roh. Jangan khawatir, aku akan mengawasimu dan mencegah Longmeng menyerangmu." Ketika eksentrik mendengar ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu. Apa kamu takut aku tidak akan melindungimu?" Wanita berjubah hitam terkekeh dan mengusap rambut dari wajahnya. Lalu dia mengangkat tangannya ke arah para kultivator di kejauhan. Ketika mereka melihat itu, mereka sangat ketakutan. Dia hanya menjentikan jarinya pada mereka, seolah-olah dia sedang menyapu udara. Para kultivator bingung, eksentrik berkepala besar juga. Kemudian beberapa pop teredam terdengar. Mekar kecil darah merah muncul di dahi Dawis biarawati dan pria tua di sisinya. Tubuh kosong mereka segera jatuh ke tanah. Harta karun dan cahaya yang melindungi mereka tidak berpengaruh. Adapun pria parubaya berwajah persegi, gelang tulang di depannya terang menyala dengan cahaya kuning dan menghalangi serangan mutiara. Mutiara itu hanya seukuran ibu jari dan meledak setelah diblokir. Fata Morgana dari Penatua Agung klannya membuat dahinya terpukul, dan mutiara menghilang tanpa jejak. Hah? Pita bulan cemerlang? Tidak, replika. Wanita berjubah hitam bergumam dengan sedikit kejutan. Leluhur suci, apa yang kamu lakukan? Eksentrik mengenakan ekspresi suram. Apa? Karena kamu tidak percaya padaku. Aku harus membiarkan kamu menyaksikan kemampuanku. Wanita berjubah hitam meliriknya dan dengan santai bertanya, "Mungkinkah kamu masih memiliki hubungan dengan orang-orang itu?" Eksentrik mendengus dan merasa agak jengkel, tetapi dia tidak mengutarakannya. Sebagai gantinya, dia melihat Fata Morgana dari Penatua Agung klannya dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, mayat 2 kultivator klannya pecah, dan 2 jiwa baru lahir terbang ke arah kultivator berwajah persegi dengan panik. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, pria berwajah persegi itu dengan singkat menyingkirkan gelang tulang dan membiarkan kedua jiwa memasuki lengan bajunya sebelum dia melepaskannya sekali lagi. Ketika ini terjadi, dia menatap wanita berjubah hitam karena takut dia akan menyerangnya. Merasa martabatnya akan turun untuk melancarkan serangan lain dan percaya bahwa dia sudah menunjukkan kekuatan kemampuannya kepada eksentrik, dia tidak memperhatikan lebih lanjut ke kultivator berwajah persegi. Sebagai gantinya, dia beralih ke eksentrik dan berkata, "Selama kamu membantuku mengambil penguasa 8 roh, aku akan menganggap tugasmu terpenuhi. Setelah saya berhasil melarikan diri, saya akan menanamkan tubuh Anda dengan ki jahat dan memperpanjang umur Anda. Ketika saya berurusan dengan iblis di sana, Anda tidak perlu menyerang. Mungkinkah Anda tidak dapat melakukan tugas sederhana ini?" Dengan mengatakan itu, ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah dingin dan matanya yang hitam putih mengeluarkan darah yang merah. Ekspresi eksentrik itu bergerak. Ketika dia mendengar bahwa nada Yuanca menjadi tidak senang, dia tahu bahwa dia harus mengambil resiko ini. Dia menggertakkan gigi dan terbang ke arah penguasa 8 roh. Ketika eksentrik bergerak maju, dengusan dingin terdengar dari istana di bawah. Tiba-tiba ruang di atasnya mulai berubah, dan tinju besar 30 meter langsung muncul, menabraknya seperti gunung yang jatuh. Yang besar pertama membawa tekanan spiritual yang tebal dan sangat mengejutkannya. Dia segera ingin mundur, tetapi pada saat itu, wanita berjubah hitam mengeluarkan tawa dan menjentikan tangannya ke arah istana. Sebuah ledakan mekar keluar, diikuti oleh tembakan kepalan ke samping. Itu kemudian tersebar menjadi bintik-bintik cahaya putih. Eksentrik merasakan kelegaan luar biasa terhadap hal ini dan melaju ke depan tanpa ragu-ragu lebih jauh, terbang menuju penguasa 8 roh dalam garis kuning. Tetapi ketika dia tiba sekitar 30 meter jauhnya, dia mendengar desahan yang hampir tak terdengar. Segera setelah itu, cahaya aneh melintas, diikuti oleh munculnya seberkas cahaya pedang hitam merah menyapu ke arahnya. Pisau darah hitam. Eksentrik itu berteriak dengan nafas dingin karena terkejut. Dia langsung memuntahkan salah satu pedang kuning kecilnya dan memanjang menjadi 3 meter. Itu berputar di udara, membentuk lapisan gambar pedang di sekitarnya. Kemudian, eksentrik membalik tangannya untuk menghasilkan botol putih kecil dan mengarahkan bukaannya ke arah bilah cahaya. Kabut putih keluar dari botol dan kabur untuk memblokir serangan yang masuk. Ketika kedua sisi bertabrakan, bilah hitam merah samar-samar diaduk sebelum mengunyah kabut. Segera setelah itu, cahaya itu bersinar lebih terang dan melebar 10 meter sebelum membelah eksentrik. Eksentrik itu memasang ekspresi panik. Dia mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan menghendaki pedang kuning besar untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan garpu rumput dari lengan bajunya
dan menerbangkannya dalam garis perak. Bilah hitam merah membelah ilusi pedang berhenti sesaat. Dengung rendah kemudian terdengar saat mereka terkoyak seperti kertas dan pindah ke pedang kuning besar. Senjata itu meraung dan tubuhnya mulai pecah akibat benturan. Wajah eksentrik memucat dan dia memuntahkan seteguk darah hitam pada bilahnya. Untungnya, garpu rumput terbang yang telah dia lepaskan sebelumnya dengan cepat membantu pedang besar itu menghalangi momentum pisau ke bawah. Tapi meskipun begitu, kedua harta itu tidak akan bisa bertahan melawan bilah cahaya ini lebih lama. Seluruh tubuh eksentrik menyala dengan cahaya ketika dia bersiap untuk menembak. Ketika wanita berjubah hitam melihat ini, ekspresinya tenggelam, dan dia dengan santai menjentikan jarinya ke arah atas istana. Mendengus teredam terdengar, dan siluet putih samar terhuyung ke tampilan. Itu adalah sarjana berjubah putih, penatua agung klannya yang sebelumnya menghilang. Namun dia memakai wajah tanpa ekspresi dan ada lubang kecil di dadanya. Itu diposisikan tepat di atas jantungnya dan itu tidak berdarah. Pada saat yang sama penatua agung klannya terpaksa mundur. Bilah cahaya hitam merah melemah. Dengan kilat, itu redup dan mengerahkan lebih sedikit kekuatan, memungkinkan eksentrik berkepala besar untuk memblokir kedua pedang besar dan garpu rumput perak. Dia menggunakan kesempatan ini untuk terbang keluar dari jangkauan serangan pedang itu. Tanpa memperhatikan luka di dadanya, dia memelototi eksentrik dan dengan tegas berkata, "Kamu pikir kamu mau kemana?" Pedang darah hitam adalah harta warisan klan Ye yang digunakan untuk mengeksekusi pengkhianat. Karena kamu sudah berkolusi dengan iblis penatua dan meninggalkan klan Ye, jangan salahkan aku karena kejam. Ketika eksentrik mendengarnya berbicara, kulitnya berubah merah, lalu putih. Dan tak lama kemudian dia hanya mencibir. Dia tampaknya tidak mengindahkan kata-katanya. Kebencian terlihat jelas di wajah cendekiawan yang tegang. Permusuhan semata-mata atas penampilannya membuatnya sangat kontras dengan penampilan awalnya yang elegan. Wanita berjubah hitam itu merasa agak terkejut bahwa serangan sebelumnya tidak membunuh pria itu. Sekarang melihat di mana cendekiawan itu berdiri dengan kokoh, dia mengerutkan kening dan meraih udara. Tindakan acuh tak acuh ini dilakukan tanpa upaya sedikit pun. Sebuah retakan meledak di udara. Sinar kristal setinggi setengah kaki melesat keluar dari tangannya dan melesat ke arah cendekiawan dengan kecepatan luar biasa. Penatua agung klannya menyipitkan matanya. Tapi anehnya dia tidak berusaha menghindar. Sebagai gantinya, dia meludahkan piringan merah api yang berputar di udara dan membenamkannya dalam cahaya merah yang menyilaukan. 5 garis cakar dicegat oleh tangan putih besar yang muncul di depannya hampir secara instan. Menangkap garis-garis dalam genggamannya dan menghancurkannya menjadi tidak ada. Wanita berjubah hitam hanya bisa menonton dengan ekspresi serius. Tawa dingin Longmeng menari-nari dari istana. "Yuanca, jika Anda dapat membuat aliansi dengan manusia, maka saya juga bisa. Apakah Anda berpikir Anda akan dengan mudah mematahkan pembatasan penguasa 8 roh? Saya ingin melihat kemampuan iblis yang mendominasi dunia fana di masa lalu. Bagaimana Anda akan berperang melawan satu penguasa atribut Buddha? Dan bahkan jika Anda entah bagaimana mengaturnya, saya masih memiliki sedikit ki jahat yang dapat saya manfaatkan." Wajah wanita berjubah hitam itu jatuh mendengar cemoohan dan tatapannya menjadi dingin. "Tidak peduli berapa banyak iblis yang Anda miliki, Anda masih jiwa tanpa tubuh. Kemenanganku sudah pasti, dan dengan banyak obat spiritual di gunung ini, menggunakan sedikit kekuatan bukanlah konsekuensi. Obat-obatan spiritual." Longmeng berhenti dan kemudian nada suaranya berubah. "Iblis tua, kau pikir?" Sebelum dia bisa selesai, wanita itu dengan anehnya tersenyum dan mengibaskan bentuk besar bendera angin hitam di udara, menghantamnya dengan segel mantra hijau. Bendera itu bergetar dan ujungnya berkibar dengan cahaya hitam yang bersinar dari permukaannya. Pilar angin melesat keluar dari bendera dan menghilang tanpa bekas. Sesaat kemudian, itu muncul di depan kultivator berwajah persegi. Potongan cahaya hitam tersebar di sekitar, dan pilar angin menelannya tanpa penundaan, menangkap kultivator lengah. Corong melolong dengan keras dan melepaskan bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya, menebas dengan keras segala yang ada di dalamnya. Pria berwajah persegi itu sangat khawatir dengan serangan itu dan mulai menuangkan kekuatan spiritual tubuhnya ke gelang tulang tanpa pengekangan. Gelang tulang dengan cepat membentuk lapisan cahaya kuning yang menyilaukan di sekelilingnya. Tetapi ada terlalu banyak serangan, dan mereka tampaknya memiliki kemampuan aneh. Ketika masing-masing bilah angin mengenai penghalang, mereka benar-benar menghilang, hanya untuk bukaan seukuran telapak tangan untuk kemudian muncul di penghalang.
muncul satu demi satu sampai perisai benar-benar menghilang. Terhadap serangan aneh seperti itu, penghalang cahaya yang tahan lama dan ulet benar-benar tersebar. Segera setelah itu, pria itu memasang ekspresi yang sangat tidak percaya ketika angin topan hitam semakin intens. Gelang tulang berusaha mempertahankan pelindungnya terhadap gerombolan yang tak berujung dan gelang itu mulai retak. Kultivator berwajah persegi telah benar-benar pucat, tetapi dia segera menggertakkan gigi dan meludahkan pedang biru. Dia berteriak dan terbang keluar setelah itu menunggang pedang. Gelang itu tertinggal karena jelas sudah diambang kehancuran. Dia mengerti bahwa itu akan menjadi kematian untuk tetap tinggal. Dia hanya bisa mengambil resiko. Tidak. Ketika Penatua Agung Klania melihat ini, dia berteriak panik, tetapi sudah terlambat. Begitu orang itu memasuki badai angin hitam, cahaya biru yang melindunginya mulai berkedip dengan cepat. Hanya untuk itu pecah dan teriakan menyedihkan terdengar. Tubuhnya segera tercabik-cabik. Dengan potongan-potongan tubuhnya tersebar di angin, 3 bola cahaya berbagai warna tertinggal. Jiwa baru lahir sebesar inci. Ketiganya bergabung bersama dan terbang ke arah yang sama, takut untuk hidup mereka. Namun, angin mengepung mereka dan mereka tidak bisa melarikan diri. Tepat saat pedang akan mencabik-cabik mereka, cahaya hitam melintas dari pilar angin dan bilah hitam itu berhenti tiba-tiba. 3 jiwa baru lahir segera bersukacita dan melanjutkan upaya mereka untuk melarikan diri. Tetapi wanita berjubah hitam itu mencibir ketika dia melihat ini. Dia menjentikan jari-jarinya dan perlahan-lahan menjangkau hembusan angin. Cahaya putih tiba-tiba menyala di sekitar jiwa baru lahir dan memadat, hingga mereka sepenuhnya tidak bergerak. Pada saat yang sama, bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar mereka. Benar-benar menyapu mereka menjadi 3 bola kecil. Dengan tangannya digenggam dalam gerakan mantra, dia kemudian mulai mengucapkan kata-kata samar. Cahaya hitam menyala dan bola menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, mereka secara fantastis muncul di depannya. Iblis, hentikan apapun yang kamu lakukan. Ketika Penatua Agung Klania melihat itu, dia dengan cepat menunjuk ke pedang darah hitam dan segera menyapu ke arahnya. Sudah terlambat, Longmeng berkata. Begitu dia mengatakan itu, cahaya merah menyala dari mata wanita itu, dan dia menelan jiwa baru lahir dalam gelombang cahaya yang sama. Jiwa baru lahir memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka dan tubuh mereka dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, cahaya menyapu kembali ke mulut wanita itu. Tindakan-tindakan ini tampak cukup rumit, tetapi dilakukan dengan mudah. Wajah cendekiawan itu berubah sepenuhnya pucat. Cahaya terang pedang darah hitam itu sekarang bergetar samar. Beberapa saat kemudian, Penatua Agung berhasil menekan amarahnya dan mengembalikan bilahnya menjadi normal. Apa yang Senior Longmeng lakukan? Sarjana itu dengan kasar berteriak. Seharusnya mungkin bagi Anda menyelamatkan klan saya dengan kemampuan Anda. Mungkinkah proposal Anda untuk aliansi hanya kata-kata kosong? Longmeng dengan dingin mendengus. Mengapa saya ingin menyelamatkan beberapa kultivator jiwa baru lahir pertengahan? Meskipun mereka memiliki replika harta roh pada mereka, kekuatannya menyedihkan dan bahkan tidak bisa menghasilkan 1/10 dari yang asli. Dan jangan salah, saya tidak membuat aliansi dengan klan Anda. Saya hanya beraliansi dengan Anda. Meski begitu, bukankah kamu takut iblis memulihkan kekuatannya setelah dia mengkonsumsi jiwa baru lahir? Sarjana itu melanjutkan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa yang Anda tahu? Melahap jiwa baru lahir akan diakui meningkatkan kekuatan sihirnya untuk sementara. Tetapi dia perlu mengkonsumsi sejumlah besar ki jahat untuk memperbaikinya. Tampaknya dia berencana menggunakan kemampuan tubuhku sebagai serigala perak. Benar kan, Yuanca? Benar, Anda dan semua orang harus tahu kekuatan besar tubuh Anda. Awalnya saya berpikir untuk melestarikan sedikit kekuatan untuk menghancurkan pembatasan penguasa 8 roh. Tapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga, saya akan menggunakan kemampuan tahap transformasi dewa akhir Anda dan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan Anda semua. Yuanca menghela nafas dan menggenggam tangannya dalam gerakan mantra. Cahaya perak melilit dan menyala, berubah menjadi matahari perak kecil.